Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyadi. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyadi yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna,
menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sana Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo.
bukan untuk kasus hukumnya karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Purika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sana Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru
honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf.
Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyadi tidak mengakui perbuatannya, ujar Samsudin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat bintara senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyadi dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyadi pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti,
mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restoratif Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restoratif Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restoratif Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hami Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan Guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang.
Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan.
Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tuduhan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya.
Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Puana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim?
Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibdawi Bawa Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibdawi Bawa Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ,
telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murikah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari rekan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sana Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan Guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibawa Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyadi. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyadi yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyadi ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang.
Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Ando Olo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Ando Olo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan.
Jabatan Mentereng, Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baitu yang dipenjarakan oleh Aibda Wibau Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibau Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibau mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibau Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat bintara senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baitu, yakni Kanit Intel Polsek Baitu. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibau Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baitu. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baitu, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baitu, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya.
Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudingan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darbawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim?
Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ,
telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besarnya 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan Guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyadi. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyadi yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyadi ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang.
Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani
Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya.
Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Puana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari rekan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim?
Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibdawi Bawa Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibdawi Bawa Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ,
telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sana Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyadi. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyadi yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyadi ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang.
Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikbudrismen.
Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara berkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya kan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat bintara senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru
guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Burkah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf.
Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyadi tidak mengakui perbuatannya, ujar Samsudin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyadi dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyadi pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyadi, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti,
mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sunang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh membukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan Guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyadi setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyadi. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyadi yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyadi ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang.
Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari rekan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya di sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikbudrismen.
Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murikah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru
honorer 28 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong kerana penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Ultra terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryani MPD. Tak hanya itu, saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murika. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungan yang datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Amor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf.
mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyadi tidak mengakui perbuatannya, ujar Samsudin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andre Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sana Supriyadi dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyadi pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besarnya 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra. Juga Menteri Pendidikan Dasar mendengar Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyadi dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyadi. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyadi dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyadi, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyadi saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyadi ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyadi dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti,
mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Supriyani diketahui tengah jadi sorotan lantaran dituduh memukul anak polisi. Tak hanya diseret ke penjara, guru wanita itu juga diduga diperas 50 juta rupiah untuk damai. Sontak hal itu menjadi mimpi buruk sang guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun dan hanya bergaji 300.000 sebulan tersebut. Mencuatnya kasus Supriyani langsung menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Menteri Abdul Muhti mengatakan pihaknya berencana melakukan pengangkatan Supriyani sebagai guru P3K melalui jalur afirmasi. Rupanya, Supriyani saat ini tengah mengikuti seleksi guru P3K. Ia pun menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Prof. Dr. Duduk Suryadi MPD. Tak hanya itu, saat kasus Guru Supriyani ini mencuat, Muhti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolahan dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Jabatan Mentereng Aibda WH Guru Supriyani dicegat jelang sidang pengacara Murikah. Ribuan guru padati ruang Pengadilan Negeri Konawe Selatan 24 Oktober 2024 untuk mendukung Supriyani. Guru honorer SDN 4 Baito yang dipenjarakan oleh Aibda Wibowo Hashim, orang tua dari siswa yang mengaku dipukuli. Supriyani tak kuasa menahan tangis melihat besarnya dukungan. Bahkan dukungannya datang dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Ambor Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tudungan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murika sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat Bintara Senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Kini Hashim makin terpojok selain diperiksa Polda Sutra, juga Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyadi sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyadi ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyadi didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status